Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Hai pejuang UTBK, bertemu lagi dengan channel Irama Widya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK Tes Potensi Skolastik Kemampuan Pengetahuan Kuantitatif Part 3. Bagi kalian yang belum menonton Part 1 dan Part 2-nya, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Sekarang, mari kita simak pembahasannya. Selanjutnya kita bahas nomor 75. Misalkan A, 4, C, D merupakan suatu barisan aritmetika dan A4, D merupakan barisan geometri. Ada tabel P, Q, nilai P, A plus C plus D, Q 20. Hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan adalah A. P lebih besar dari Q, B. Q lebih besar dari P, C. P sama dengan Q, atau D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas. Di sini kata kuncinya adalah A4CD merupakan barisan aritmetika dan A4D merupakan barisan geometri. Sekarang kita perhatikan A4CD yang merupakan barisan aritmetika ya. Kita tulis dulu A4CD yang membentuk barisan aritmetika. Keistimewaan barisan aritmetika ini ada beda ya tiap suku-sukunya. Sehingga bedanya itu bisa diperoleh dari 4 dikurangi A akan sama dengan C dikurangi 4. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4 diperoleh 8 dikurangi A sama dengan C. Kemudian B sama dengan C dikurangi 4 akan sama dengan D dikurangi C. Kedua ruas kita tambahkan dengan C. Menjadi 2C dikurangi 4 sama dengan D. Nah, karena kita tahu C-nya itu sama dengan 8 dikurangi A, kita substitusikan menjadi 2 kali 8 kurangi A dikurangi 4 sama dengan D. 2 kali 8 itu 16. 2 kali A 2A dikurangi 4 sama dengan D. Kita sederhanakan, diperoleh 12 dikurangi 2A sama dengan D. Sekarang, perhatikan barisan geometri. A4D membentuk barisan geometri. Jika di barisan aritmetika itu ada beda, kalau di geometri itu ada rasio ya, yang dilambangkan dengan R. R itu berarti 4 per A sama dengan D per 4. Kedua ruas kita kalikan dengan 4 diperoleh 16 per A sama dengan D.
Kedua ruas kita kalikan dengan A lagi. Diperoleh 16 sama dengan A, D. Nah, karena diketahui 12 dikurangi 2A sama dengan D, maka kita substitusikan ke sini ya. Diperoleh 16 sama dengan A kali 12 dikurangi 2A. Hasilnya menjadi 16 sama dengan 12A dikurangi 2A kuadrat. Kedua ruas kita bagi 2 ya. Menjadi 8. 6A dikurangi A kuadrat. Kedua ruas kita jumlahkan dengan A kuadrat dikurangi 6A. Diperoleh A kuadrat kurangi 6A ditambah 8 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan ya. Diperoleh A sama dengan 0. Hasil kalinya positif 8. Hasil jumlahnya negatif 6. Berarti negatif 2 dan negatif 4. Peroleh A min 2 sama dengan 0. Atau A min 4 sama dengan 0. Ini menjadi A sama dengan 2 atau A sama dengan 4. Nah, kita substitusikan A sama dengan 2 ke 8 dikurangi A sama dengan C ya. Diperoleh untuk A sama dengan 2, maka C sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian substitusikan A-nya ke yang D. Diperoleh 12 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 12 dikurangi 2 kali 2, 4 sama dengan 8. Diperoleh A2, C6, dan D-nya 8. Sekarang, untuk A sama dengan 4. Untuk A sama dengan 4, maka C sama dengan 8 kurangi 4. 8 kurangi 4 itu sama dengan 4 ya. Sekarang, D. D-nya 12 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 12 dikurangi 2 kali 4, 8 sama dengan 4. Kita lihat, ada 2 ya. Yang satu 2, A-nya 2, C-nya 6, dan D-nya 8. Sedangkan yang ini A-nya 4, C-nya 4, dan D-nya 4. Tapi kita lihat, karena A, C, dan D-nya harus memenuhi barisan aritmetika, dengan demikian kita peroleh 2 kemungkinan ya. Yang satu A sama dengan 2, C sama dengan 6, D sama dengan 8. Atau A sama dengan 4, C sama dengan 4, dan D sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan ke sini ya. A, C plus D. Untuk A sama dengan 2, C sama dengan 6, D sama dengan 8. Nilai P adalah 2 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 16. Untuk A sama dengan 4, C sama dengan 4, dan D sama dengan 4, peroleh P-nya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Kita lihat. 16 dan 12 nilainya lebih kecil dari 20 ya. Sehingga dapat kita simpulkan P itu kurang dari Q atau
Q-nya lebih besar dari P. Jadi, jawaban yang memenuhi adalah yang B. Selanjutnya kita bahas nomor 76. Soalnya, diketahui bahwa jika Arunika mendapat nilai 75 pada ulangan harian yang akan datang, maka rata-rata nilainya menjadi 82. Jika dia mendapatkan nilai 93, maka rata-ratanya menjadi 85. Hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan adalah ada tabel P nilainya 5, Q banyaknya ulangan harian yang sudah diikuti Arunika. Pilihan jawabannya A. P lebih besar dari Q, B. Q lebih besar dari P, C. P sama dengan Q, atau D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Di sini kata kuncinya adalah nilai 75 pada ulangan harian yang akan datang. Dan rata-rata nilainya 82. Sekarang kita misalkan dulu ya. Misalkan N menyatakan banyaknya bilangan ulangan harian dan X menyatakan nilai rata-rata sebelumnya. Sekarang nilai 75 rata-ratanya menjadi 82. Bisa kita tulis menjadi N kali X ditambah 75 per N ditambah 1 sama dengan 82. Kedua ruas kita kalikan dengan N tambah 1 diperoleh NX tambah 75 sama dengan 82N ditambah 82. Kedua ruas kita kurangi dengan 75 diperoleh NX sama dengan 82N ditambah 7. Sekarang nilai 93 rata-ratanya menjadi 85. Sama seperti atas, berarti N kali X ditambah 93 per N tambah 1 sama dengan 85. Kedua ruas kita kalikan dengan N tambah 1, peroleh NX tambah 93 sama dengan 85N ditambah 85. Kedua ruas kita kurangi dengan 93. Diperoleh NX sama dengan 85N dikurangi 8. Perhatikan, yang NX-nya sama ya. Jadi kita bisa tulis NX sama dengan NX. NX yang pertama ini kita tulis 82N ditambah 7. Yang kedua 85N dikurangi 8. Kedua ruas kita kurangi dengan 82N. Diperoleh 7 sama dengan 85N dikurangi 82N. 3N kurangi 8. Sekarang kedua ruas kita tambahkan dengan 8. 7 tambah 8, 15.
dan ini sisa 3N. Kedua ruas kita bagi 3 ya, menjadi N sama dengan 15 bagi 3, 5. Nah, jadi banyaknya ulangan harian yang sudah diikuti Arunika sebanyak 5. Artinya, Q sama dengan 5. Dan P pun sama dengan 5. Dari sini, kita peroleh kesimpulan bahwa P sama dengan Q. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Begitu ya. Selanjutnya kita bahas nomor 77. Semua pasangan bilangan P, Q yang P dan Q-nya merupakan anggota himpunan A. Negatif 3, negatif 1, 0, 1, 3. Memenuhi persamaan limit X menuju 2, PX tambah 6 per X tambah 1 sama dengan 2Q. Pernyataan 1, P dikurangi 3Q sama dengan 3. Pernyataan 2, P kurang dari Q. Pernyataan 3, P tambah Q kurang dari P kali Q. Pernyataan 4, P ditambah Q lebih besar sama dengan 0. Berdasarkan informasi tersebut, banyaknya pernyataan yang benar dari keempat pernyataan di atas adalah A4, B3, C2, D1, atau E0. Sekarang, kita selesaikan dulu bentuk limit ya. Limit X menuju 2, PX tambah 6 per X tambah 1 sama dengan 2Q. P kali 2 ditambah 6 per 2 ditambah 1 sama dengan 2Q. 2P ditambah 6 per 2 tambah 1 hasilnya 3 ya, sama dengan 2Q. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 3, peroleh 2P ditambah 6 sama dengan 6Q. Kedua ruas kita bagi dengan 2 ya, peroleh P tambah 3 sama dengan 3Q. Atau kita lebih sederhanakan lagi, kedua ruas kita kurangi dengan 3 ya, peroleh P sama dengan 3Q dikurangi 3. Nah, karena P dan Q-nya merupakan anggota A, maka kita pilih P-nya itu negatif 3. Diperoleh Q-nya negatif 3 sama dengan 3Q kurangi 3. Kedua ruas kita tambahkan 3 ya. Peroleh 0 sama dengan 3Q. Diperoleh Q-nya 0. Karena Q 0 merupakan anggota bilangan A, sehingga diperoleh negatif 3,0. Sekarang, untuk P sama dengan negatif 1. Ini kita tandai dulu. Untuk P sama dengan negatif 1. Diperoleh negatif 1 sama dengan 3Q dikurangi 3. Kedua ruas kita tambahkan 3 ya. Diperoleh
negatif 1 tambah 3, 2 sama dengan 3 Ki. Nah, 3 Ki sama dengan 2. Kedua ruas kita bagi 3, diperoleh Ki sama dengan 2/3. 2/3 tidak ada di A ya. Artinya Ki bukan anggota A. Jadi untuk P sama dengan negatif 1 tidak ada pasangannya ya. Sekarang kita ke P sama dengan 0. P sama dengan 0, maka peroleh 0 sama dengan 3 Ki dikurangi 3. Kedua ruas kita tambahkan 3. Peroleh 3 sama dengan 3 Ki. Kedua ruas kita bagi dengan 3. Peroleh Ki sama dengan 1. Ki sama dengan 1 ada di atau merupakan merupakan anggota A ya. Ini. Jadi diperoleh pasangannya berarti 0,1. Sekarang untuk P sama dengan 1. Peroleh 1 sama dengan 3 Ki dikurangi 3. Kedua ruas kita tambahkan 3. Peroleh 1 tambah 3, 4 sama dengan 3 Ki. Kedua ruas kita bagi dengan 3. Diperoleh Ki sama dengan 4/3. Ini juga sama ya. Ki 4/3 bukan merupakan anggota A. Sehingga tidak ada pasangannya untuk P sama dengan 1. Sekarang untuk P sama dengan 3 diperoleh 3 sama dengan 3 Ki kurangi 3. Kedua ruas kita tambahkan 3, diperoleh 6 sama dengan 3 Ki. Kedua ruas kita bagi dengan 3, diperoleh Ki sama dengan 2. Kita lihat, Ki sama dengan 2 bukan merupakan anggota A ya. Kita tulis kan anggota A, berarti P sama dengan 3 tidak memiliki pasangan. Arti pasangan yang terbentuk adalah negatif 3, 0, dan 0,1. Sekarang kedua pasangan ini kita uji ke keempat pernyataan ya, mana yang benar. Kita tulis dulu ini P, ini Ki, ini P, ini Ki. Untuk pernyataan 1, P kurangi 3 Ki sama dengan 3. P-nya negatif 3, dikurangi 3 kali Ki, Ki-nya 0, berarti 0. Sama dengan 3. Salah ya? Berarti pernyataan 1 kita coret. Sekarang ke pernyataan kedua. P kurang dari Ki. P-nya negatif 3 kurang dari 0. Benar. Nah, sekarang yang 0,1. P-nya 0, Ki-nya 1. 0 kurang dari 1. Benar ya? Jadi, pernyataan 2 benar. Sekarang, kita cek yang pernyataan 3. P tambah Ki kurang dari P kali Ki. P-nya negatif 3 ditambah 0 kurang dari negatif 3 kali 0. Hasilnya negatif 3 kurang dari 0. Benar ya? Sekarang yang 0,1. 0 tambah 1 kurang dari 0 kali 1.
Ini 1 kurang dari 0. Ini salah ya. Jadi pernyataan 3 salah. Kita coret. Selanjutnya pernyataan ke-4. P tambah Q lebih besar sama dengan 0. Kita tulis negatif 3 tambah 0 lebih besar sama dengan 0. Atau negatif 3 lebih besar sama dengan 0. Ini salah ya. Jadi, pernyataan 4 salah. Sehingga, banyaknya pernyataan yang benar dari keempat pernyataan di atas adalah D ya. Hanya ada 1. Selanjutnya kita bahas nomor 78. Pada gambar layang-layang di samping, sini ya, diketahui titik koordinatnya 1,-2, 4,-1, 4,1, dan 2,1. Daerah segitiga A, B, C, dan D, yang ini ya, A, B, C, dan D, ditranslasikan sehingga koordinat bayangan titik 4,1 adalah 2,2. Terdapat 4 pernyataan. Pernyataan pertama, seluruh bayangan daerah D berada di kuadran 2. Pernyataan kedua, sebagian bayangan daerah A berada di kuadran 3. Pernyataan ketiga, ada bayangan daerah yang seluruhnya berada di kuadran 2. Pernyataan 4, tidak ada bayangan daerah yang seluruhnya di kuadran 4. Berdasarkan informasi tersebut, banyaknya pernyataan yang benar dari keempat pernyataan adalah A, 0, B, 1, C, 2, D, 3, atau E, 4. Di sini, kita garis bawahi dulu ya, ditranslasikan dari titik 4,1 menjadi 2,2. Kita tuliskan dulu 4,1 ke 2,2. Jika kita lihat, misalkan ini X dan ini Y, untuk koordinat X-nya dari 4 ke 2, berarti 4 menjadi 2. Ini untuk bagian yang X. Untuk 4 ke 2, berarti dikurangi 2 ya. Sedangkan untuk bagian Y, dari 1 menjadi 2. Artinya 1 ditambah 1. Sehingga diperoleh bentuk translasinya adalah berarti X kurangi 2, Y ditambah 1. Nah, sekarang keempat koordinat ini kita translasikan menggunakan X kurangi 2, Y tambah 1. Untuk yang pertama sudah diketahui ya, 4,1 ditranslasikan ke 2,2. Kita tulis 2,2 di sini. Sini 2,2. Nah, sekarang yang 2,1 kita translasikan menjadi 2 kurangi 2, 0 ya. 1 tambah 1, 2. Berarti koordinatnya 0,2. 0,2. Berarti di sini ya. 0,2. Sekarang, koordinat 4,-1. Ditranslasikan menjadi 4 dikurangi 2, 2. Negatif 1 tambah 1, itu 0. Jadi, koordinatnya adalah 2,0 di sini ya.
Terakhir yang 1, negatif 2. 1, negatif 2. Ditranslasikan menjadi 1 kurangi 2, negatif 1. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Berarti koordinatnya negatif 1, negatif 1 di sini. Nah, kita hubungkan keempat titik ini ya. Diperoleh karena di sini ada daerah D, A, B, dan C, berarti di sini pun ada hasil bayangan dari daerah-daerah itu ya. Berarti ini A aksen, yang ini B aksen, yang ini C aksen, dan yang ini D aksen. Sekarang kita perhatikan keempat pernyataan ini ya. Kita perhatikan pernyataan pertama. Seluruh bayangan daerah D berada di kuadran 2. Kita lihat bayangan D aksen ini ada di kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Berarti pernyataan ini salah ya. Sekarang perhatikan pernyataan kedua. Sebagian bayangan daerah A berada di kuadran 3. Kita lihat, kuadran daerah A aksen berada di kuadran 1, kuadran 3, dan kuadran 4. Berarti benar ya, sebagiannya ada di kuadran 3. Berarti pernyataannya benar. Sekarang perhatikan pernyataan 3. Ada bayangan daerah yang seluruhnya berada di kuadran 2. Kita lihat. Bayangan A tidak ada di bayangan atau tidak ada di kuadran kedua ya. Bayangan B tidak ada di kuadran 2, hanya di kuadran 1. Daerah C hanya berada di kuadran 1 saja. Nah, daerah D ada di kuadran 1, 2, dan 3. Tetapi tidak ada yang seluruhnya di kuadran 2. Jadi pernyataannya salah. Sekarang perhatikan yang pernyataan keempat. Tidak ada bayangan daerah yang seluruhnya di kuadran 4. Kita lihat. Yang ada di kuadran 4 itu hanya daerah A aksen saja ya. Dan A aksen pun tidak semuanya ada di kuadran 4, hanya sebagian. Berarti pernyataannya benar. Jadi banyaknya pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Artinya ada 2 pernyataan. Jadi jawabannya yang C ya. Terakhir, nomor 79. Jika N adalah himpunan pekerjaan, maka notasi N ke N diartikan pekerjaan N dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada N. Diketahui ilustrasinya, kosong berarti kita dapat artikan belum melakukan pekerjaan apa-apa, bisa melakukan yang A. Belum melakukan pekerjaan apapun, bisa melakukan yang B. Nah, baru setelah melakukan pekerjaan A, bisa melakukan pekerjaan C. Setelah melakukan pekerjaan B atau C, dapat melakukan pekerjaan D. Setelah melakukan pekerjaan C, dapat melakukan pekerjaan E. Dan setelah mengerjakan pekerjaan D atau E, dapat melakukan pekerjaan F. Diketahui 4 pernyataan. Pekerjaan B
ke pekerjaan D, ke pekerjaan F. Pernyataan kedua, dari pekerjaan A ke pekerjaan C, ke pekerjaan F. Pernyataan ketiga, dari pekerjaan A ke pekerjaan C, ke pekerjaan D, lalu ke pekerjaan F. Pernyataan keempat, dari pekerjaan B ke pekerjaan C, ke pekerjaan E, kemudian ke pekerjaan F. Urutan penyelesaian pekerjaan agar seseorang dapat melakukan pekerjaan F adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, atau E. 1, 2, 3, dan 4. Di sini ditekankan bahwa pekerjaan N dapat dilakukan setelah menyelesaikan satu pekerjaan pada N. Nah, kita langsung lihat yang pernyataan 1. Pekerjaan B ke pekerjaan D. Atau kita bacanya, pekerjaan D dapat dilakukan setelah pekerjaan B. Di sini ya. Berarti pekerjaan D dapat dilakukan setelah pekerjaan B. Kemudian, pekerjaan F dapat dilakukan setelah pekerjaan D. Karena diketahui ini ya. Jadi, pernyataan pertama atau pernyataan 1 itu benar. Sekarang, beralih ke pernyataan kedua. Pekerjaan C dilakukan setelah pekerjaan A. Kita lihat yang diketahui benar ya. Pekerjaan C dilakukan setelah pekerjaan A. Kemudian pekerjaan F dilakukan setelah pekerjaan C. Kita lihat setelah C itu pekerjaan E ya. Berarti ini pernyataannya salah. Karena seharusnya dari C boleh ke E. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya. Karena ada pernyataan 2, kita hapus yang ada pernyataan 2-nya ya. Berarti ini bukan. Yang C bukan. Dan E pun bukan. Tersisa 2 pernyataan lagi ya. 3 dan 4. 1 dan 3 atau D 4 saja. Kita lihat yang pernyataan keempat. Pekerjaan C dilakukan setelah pekerjaan B. Kita lihat setelah B itu langsung ke pekerjaan D. Berarti ini pernyataannya salah ya. Karena di sini seharusnya ke D. Berarti kemungkinannya atau yang opsi D kita hapus ya. Kemungkinan jawabannya itu yang B. Nah, sekarang kita buktikan yang pernyataan 3. Pekerjaan C dilakukan setelah pekerjaan A. Benar ya? Kemudian, pekerjaan D dilakukan setelah pekerjaan C. Yang ini. Kemudian, pekerjaan F dilakukan setelah pekerjaan D. Benar juga. Jadi, pernyataan 3 benar. Jadi, urutan penyelesaian pekerjaan agar seorang dapat melakukan pekerjaan F adalah, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Begitu ya. Sekian pembahasan soal UTBK, tes potensi skolastik, kemampuan pengetahuan kuantitatif part 3. Selamat belajar dan semoga lancar mengerjakan soal UTBK-nya ya. Dah. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya.
Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya, dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!